Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Anak soleh dan solehah, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita akan belajar masih bab 1 mengenai surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan belajar tentang membaca, menghafal, dan mengetahui kandungan dari surah Al-Ma'un. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita kali ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita akan belajar surah Al-Ma'un. Silahkan kalian buka buku di halaman 10 ya, yang ada surah Al-Ma'unnya. Ibu akan share screen. Nah, teman-teman, surah Al-Ma'un. Siapa yang sudah paham atau sudah kenal surah Al-Ma'un? Nah, pasti kalian sudah mengenal surah Al-Ma'un. Dari kelas 1 sampai sekarang kelas 5, pasti kalian sering sekali membaca surah Al-Ma'un. Baik itu ketika sholat atau ketika murojaah ya, hafalan. Apa itu surat Al-Ma'un? Atau apa itu arti dari Al-Ma'un? Nah, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Penamaan surah Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir surah tersebut, yaitu ayat ke-7 ya, wa yamna'unal ma'un. Kemudian surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 di dalam Al-Qur'an dan termasuk biasanya ketika di dalam juz amma dia selalu disertakan. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian diturunkannya di kota Makkah ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan mengartikan surah Al-Ma'un. Silakan teman-teman di rumah bersama-sama kita membacakan surah Al-Ma'un ini. Bacalah terlebih dahulu dengan membacakan ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bacalah dengan tartil. Tartil itu betul panjang pendeknya atau tajwid dan makharijul hurufnya ya. Kita sama-sama atau boleh kalian mendengarkan lalu kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membacakan surah Al-Ma'un bersama-sama. Kalian di rumah juga silahkan diikuti ya. Dihafalkan, kalau yang misalnya ada yang lupa-lupa, hafal kembali, diulang kembali ya. Sekarang kita akan bahas apa itu isi dari kandungan Al-Ma'un, atau Al-Ma'un ini menceritakan tentang apa. Nah, yang pertama, dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri pendusta agama, ya. Tadi ciri-ciri pendusta agama ada apa? Ada orang yang menghardik anak yatim. Nah, yang kedua, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Itu ayat ketiga ada. Kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, dan yang selanjutnya berbuat riya. Dan yang ketujuh, enggan memberikan bantuan. Itulah ciri-ciri pendusta agama, ya. Jadi surah Al-Ma'un ini menyebutkan ciri-ciri pendusta agama. Yang kedua, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pendusta agama, maka orang mukmin haruslah menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak boleh sholatnya lalai, kemudian tidak memberikan bantuan. Jadi harus sebaliknya, kita sebagai orang mukmin harus menyayangi anak yatim, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian sholat harus khusyuk, ya. Nah, itulah yang harus dilakukan orang mukmin. Nah, ulangi lagi ya. Kandungan surat Al-Ma'un itu ada dua. Satu, menyebutkan ciri-ciri pendusta agama. Yang kedua, kita sebagai orang mukmin harus menjauhi sifat-sifat tercela tersebut, ya. Lanjut, ciri-ciri pendusta agama di dalam yang terkandung dalam surah Al-Ma'un adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang tadi ya, maksudnya orang yang menganiaya atau menyakiti hati anak yatim dan tidak bersikap kasih sayang terhadap mereka. Misalnya berkata kasar kepada anak yatim atau mengusir, misalnya karena dia anak yatim kemudian diusir. Ya, tidak boleh main, tidak boleh bergaul misalnya, ya. Kemudian orang yang tidak ikut membantu memberi makan orang miskin, ayat ini memperingatkan dengan keras bahwa orang yang hanya diam melihat keadaan orang yang membutuhkan atau kelaparan di sekitarnya, tidak peduli terhadap mereka, adalah pendusta agama. Jadi orang yang ketika melihat orang lain kelaparan, ketika orang lain kesulitan, misalnya ada bencana alam, ada gempa bumi, atau ada kebakaran, atau sekarang sedang pandemi seperti ini ya, banyak orang-orang yang sedang kesulitan, dia diam saja. Padahal dia orang yang sangat mampu, misalnya dia orang kaya, ya, tapi dia diam saja, tidak memberikan bantuan. Maka ini disebut di dalam agama atau di dalam surat Al-Ma'un ini sebagai pendusta agama, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sikap terpuji apa yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un itu? Yaitu sifat tolong-menolong, ya.
Nah, di dalam Islam disebut juga sebagai sifat ta'awun. Tolong menolong itu usaha menolong orang lain yang memerlukan untuk meringankan beban dan penderitaan mereka. Nah, lanjut, tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Dengan tolong menolong ini dapat menjalin hubungan baik dengan semua orang, dan dengan tolong menolong ini bisa mempererat tali silaturahmi dan menciptakan kerukunan serta kedamaian, ya. Nah, kita dianjurkan untuk tolong menolong di dalam agama Allah itu di dalam dua hal. Satu, kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, ketakwaan. Dan kita dilarang oleh Allah tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan, ya. Jadi kalian ketika tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, mengingatkan temannya tentang misalnya rajin sholat, ayo sholat berjamaah, ayo kita ngaji, misalnya, ya. Tapi ketika melakukan sebuah dosa atau permusuhan, kita tidak boleh saling tolong menolong, ya. Kemudian manfaat dari tolong menolong ini. Satu, akan menimbulkan rasa empati, ya, kepada diri sendiri, ya. Kita akan tumbuh empatinya, rasa pekanya kepada orang lain, dan peduli dalam setiap pribadi masyarakat. Nah, masyarakat itu ketika tolong menolong itu bisa terlihat pada zaman sekarang, ya. Terlihat sekali ketika ada orang yang misalnya karena sedang pandemi, banyak yang kesulitan, maka ada orang yang tolong menolong dengan membagikan sembako, dengan membagikan kebutuhan-kebutuhan untuk sehari-hari. Bahkan ketika ada orang yang terkena penyakit, misalnya penyakit virus COVID, ya, ada yang sedang menjalani isolasi, misalnya. Nah, orang yang diisolasi itu tidak bisa keluar kemana-mana, maka orang-orang yang ada di sekitarnya atau tetangganya atau kenalannya menolongnya dengan memberikan bantuan, baik itu makanan, obat-obatan, ataupun perlengkapan yang lain, ya. Nah, itu yang disebut dengan tolong menolong, menghadirkan atau menciptakan empati dan peduli, kemudian menciptakan ketenangan dan bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena tolong menolong ini bisa memberikan akan menumbuhkan manfaat, banyak sekali manfaatnya, ya. Kemudian meringankan beban orang lain, karena orang lain yang sedang tertimpa musibah atau masalah atau ujian, ya, banyak gitu kan. Maka kita menolongnya itu sudah berarti meringankan bebannya. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Nah, tali persaudaraan ini akan semakin erat karena kita sering tolong menolong. Nah, baik teman-teman, sepertinya materi tentang surah Al-Ma'un, menghafal surah Al-Ma'un dan kandungan surah Al-Ma'un sudah selesai. Tadi kita sudah mengetahui apa itu arti dari Al-Ma'un, surat keberapa, termasuk surat apa tadi, surat Makkiyah, ya. Kemudian isinya apa? Isi atau kandungan dari surah Al-Ma'un itu tadi apa? Yang satu, Allah menyebutkan ciri-ciri pendusta agama. Yang kedua, kita sebagai orang mukmin harus menjauhi sifat-sifat tersebut. Oke teman-teman, materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan sekarang untuk tugasnya adalah silakan kalian tulis surah Al-Ma'un pada halaman 10. Boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Yang selanjutnya mengerjakan latihan soal halaman 13 dan 14, ya. Kalau sudah, silahkan difotokan ke Ibu. Selanjutnya
Oke teman-teman, materi kali ini kita tutup saja sampai di sini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata atau tidak ada yang tidak mengerti gitu ya. Nanti bisa dijapri, ditanyakan. Terima kasih banyak. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.